Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ini adalah tentang komitmen mutu. Baik, untuk menjadi ASN, salah satunya nilai dasarnya yaitu adanya komitmen mutu yang baik. Ini untuk komitmen mutu itu sendiri itu dipengaruhi oleh dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu itu sendiri. Baik, lalu komitmen mutu goalnya apa sih, nanti akan dibahas. Lalu perannya bagaimana, prosedurnya seperti apa, hubungannya bagaimana, dan tentang kepemimpinan. Baik, untuk keterkaitan birokrasi, yang pertama adanya kasus korupsi, rutinitas pelayanan yang kurang baik, ketidakpuasan mutu pelayanan aparatur, dan sarana prasarana yang di bawah standar dan terbengkelai. Nah, lalu akan dibahas tentang nilai dasar itu sendiri. Nilai dasar orientasi mutu itu tentang bagaimana komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi. Lalu untuk peningkatan produktivitas itu ada tiga. Bagaimana menilai input, ada proses, ada output. Ini pun harus semuanya bebarengan. Jadi inputnya harus bagus, prosesnya juga harus sesuai, dan output yang dihasilkan akan produktivitasnya itu akan meningkat. Lalu produktivitasnya itu terdiri dari motivasi dan ability. Motivasi self commitment, environment, dan kultur. Lalu ability-nya itu tentang edukasi, training, habitual, dan experience. Lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk atau jasa? Produk itu tercapai dari inovasi, market demand, input, standar dengan controlling, lalu adanya work culture. Baik, selanjutnya untuk manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Ada 5 pilar, yaitu yang pertama produk, lalu pemimpin, proses, komitmen, dan organisasi. Baik, selanjutnya untuk pendekatan itu ada plan, action, check, dan do. Ada 4. Lalu untuk pendekatan inovasi itu sendiri, bagaimana sih untuk pendekatan inovasi? Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit, inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Nah, dapat diwujudkan dalam bentuk bagaimana sih inovasi itu, baik produk, pelayanan, metode kerja, dan sumber daya itu sendiri. 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. 4. Dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formula baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditentukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Baik, indikatornya untuk pendekatan inovasi itu, yang pertama mengidentifikasikan tahapan pendekatan inovatif, kedua mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintah, yang ketiga menganalisis berbagai upaya meningkatkan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintah, yang keempat memberikan contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. Baik, itu adalah untuk komitmen mutu. Untuk membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah itu ada yang pertama landasan komitmen mutu itu sendiri, komitmen mutu dan pelayanan di tempat kerja. Gratis di sini pun kita akan belajar juga aktualisasi nilai-nilai dasar dari komitmen mutu itu sendiri.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kita belajar hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.